saya Inka Frensa Putra dari 11 PPLG 2. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang RPL, rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, pengertian RPL, rekayasa perangkat lunak. Suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Tujuan RPL. Tujuan RPL yang pertama itu memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Yang kedua, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Yang keempat, menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Lalu ada ruang lingkup. Yang pertama, software requirement. Software requirement berhubungan dengan spesifikasi untuk kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Lalu ada software design. Software design mencakup proses penentuan arsitektur, komponen antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Lalu ada software testing. Software testing meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Lalu ada software maintenance. Software maintenance mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak dioperasikan. Lalu ada software configuration management. Software configuration management berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Lalu ada yang keenam, software engineering tools and method. Software engineering tools and method berkaitan dengan pengolahan dan pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Yang ketujuh, software engineer process. Software engineer process berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Yang terakhir ada software quality, yaitu memilih perhatikan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Disiplin ilmu komputer. Disiplin ilmu komputer lahir pada awal-awal tahun 1940-an yang merupakan integrasi dan teori algoritma, logika matematika, dan ditemukannya cara penyimpanan program secara elektronik pada komputer. Sejak itu, ilmu komputer mengalami perkembangan yang terus-menerus sehingga cangkupannya menjadi semakin luas. Lalu ada disiplin ilmu lain. Yang pertama, manajemen. Manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Lalu yang kedua ada bidang ilmu matematika. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar, linier, kalkulus, peluang, statistik, analisis, numerik, dan matematika diskrit. Yang ketiga ada manajemen proyek. Manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan penjadwalan proyek. Lalu ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas itu meliputi pengembangan sistem kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Yang kelima ada ergonomika. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Yang terakhir ada rekayasa sistem. Rekayasa sistem meliputi teori sistem, ada analisis biaya, keuntungan, permodelan, sirkulasi, proses, dan operasi bisnis. Proses perkembangan RPL dari tahun ke tahun. Yang pertama, pada tahun 1940-an,
komputer pertamanya membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Yang kedua, pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro generasi pertama compiler. Lalu pada tahun 1960-an, komputer mainframe mulai dikomersialkan, pengembangan perangkat lunak, pesanan konsep software engineer mulai digunakan. Lanjut, pada tahun 1970-an, perangkat pengembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Pada tahun 1980-an, perangkat komputer personal PC komersial permintaan perangkat lunak. Pada tahun 1990-an, akil, proses, dan ekstrim programming meningkat drastis kapasitas memori peningkat pengguna internet. Pada tahun 2000-an, platform interpreter modern, Java, .NET, PHP, dan lain-lain, outsourcing. Profesi dan sertifikasi. Profesi sebagai orang software engineering masih asing di orang Indonesia, lebih familiar dengan sebutan ahli teknologi, programmer, dan lain-lain. Sertifikasi untuk RPL juga belum tersedia di Indonesia, namun telah di standar kompetisi kerja nasional untuk bidang program. Masalah dan gejala. Masalah atau problem adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan, atau boleh juga diartikan sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan. Lalu ada gejala adalah tanda atau petunjuk terjadinya suatu masalah. Tipe-tipe masalah ada 4. Yang pertama adalah masalah pemenuhan standar. Masalah pemenuhan standar, tipe masalah dalam di kelompok ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pencapaian standar yang ditentukan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, masalah pemilihan alternatif. Masalah dalam kelompok ini berhubungan dengan bagaimana memilih sebuah solusi terbaik dari berbagai alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Yang ketiga, masalah pemenuh kepuasan konsumen. Pada organisasi-organisasi yang bersifat profit atau pencari keuntungan, masalah-masalah pada kelompok ini merupakan tipe yang sering kali muncul. Yang terakhir, masalah pencapaian tujuan. Tipe ini mirip dengan tipe pertama, masalah pemenuhan standar. Yang berbeda adalah pada tipe ini, tujuan yang ingin dicapai dapat berubah-ubah dan bersifat jangka pendek. Proses pemecahan masalah. Yang pertama, memahami dan mendefinisikan masalah. Memahami dan mendefinisikan masalah. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena awal dari seluruh proses pemecah masalah. Tujuan pada bagian ini adalah memahami masalah dengan baik dan menghilangkan bagian-bagian yang dirasa kurang penting. Yang kedua, membuat rencana untuk pemecahan masalah. Membuat rencana untuk pemecahan masalah. Pada bagian ini ada dua kegiatan penting, yaitu A. Mencari berbagai penyelesaian yang mungkin diterapkan. Yang B. Membuat rencana pemecahan masalah. Penyelesaian suatu masalah biasanya tidak hanya satu, tapi mungkin bisa beberapa macam. Yang ketiga, merancang dan menerapkan rencana untuk memperoleh cara penyelesaian. Merancang dan menerapkan rencana untuk memperoleh cara penyelesaian. Pada bagian ini, rencana kasar penyelesaian masalah diperbaiki dan diperjelas dengan pembagian dan urutan rinci yang harus ditumpuk dalam penyelesaian masalah. Terakhir, memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Bagian ini bertujuan untuk memeriksa apakah akurasi, ketepatan hasil dari cara yang dipilih memenuhi tujuan yang diinginkan. Selain itu juga untuk melihat bagaimana daya guna dari cara yang dipilih. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been searching for this all my life.